Halo teman-teman, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya di Warung Fijar Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat kartu NPWP ya. Kartu NPWP selayaknya seperti ketebalan pada kartu KTP ya. Nah, di sini sebelum kita mulai mencetak, di sini kita lihat dulu bahan-bahan yang kita pergunakan untuk mencetak NPWP ini ya. Nah, untuk kertas yang kita gunakan adalah kertas PVC ya, agak tebal seperti ini dan glossy ya, tebal balik, glossy dan agak tebal ya teman-teman. Dan di sini masih lagi dilapisi dilapisi plastik dia ya. Jadi di kertas PVC ini ada plastiknya lagi di atas, jadi masih bisa kita kelupas ya. Oke, lalu kemudian di area pencetakan sebuah tulisan itu terpisah lagi dia kertasnya ini teman-teman. Nah, ini kertasnya agak tipis dan hampir menyerupai seperti plastik teman-teman. Dan ini juga bisa dikupas ya, bisa dikupas di sini. Nah, ini dikupas setelah kita lengketkan nanti di kertas PVC-nya. Nah, untuk melihat hasil akhirnya, dan ya mungkin teman-teman di akhir nanti kita akan coba perlihatkan ya. Nah, teman-teman, inilah dua lembar kertas yang kita butuhkan untuk mencetak sebuah NPWP berupa fisik KTP ya kan. Oke, dan teman-teman langsung saja kita masuk tahapan tutorialnya ya, cara membuat kartu NPWP-nya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, pastikan teman-teman memiliki gambar NPWP terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa juga kita hidupkan ya, atau kita nyalakan printer kita. Nah, di sini saya menggunakan printer Epson 5190. Jadi teman-teman bisa menggunakan printer lain juga ya. Oke. Nah, sekarang tadi sudah kita perkenalkan dua lembar kertas yang kita butuhkan untuk mencetak. Nah, untuk mencetak tulisan itu kita menggunakan kertas yang agak tipis ya, jadi bukan yang tebal seperti ini. Jadi ini nanti kita gunakan untuk ngepres dari kertasnya yang tipis ini ya, supaya karena ketebalannya kita dapat dari kertas yang satu ini. Nah teman-teman, untuk meletakkan kertas ini di printer tidak asal-asalan ya. Nah, untuk sebelum kita meletaknya, kita lihat dulu ya, bisa teman-teman lihat, kita pastikan dulu di kertas ini ya, itu yang bisa terkelupas itu di mananya. Teman-teman bisa coba-coba untuk menarik, mengelupas seperti ini. Nah, jika sudah dapat seperti ini, maka area ini adalah area yang tidak boleh kita lakukan print ya, di sisi bagian sini ya, karena ini yang terkelupas. Jadi yang kita masukkan ke printer adalah yang dibaliknya. Oke, jadi ngeletaknya seperti ini ya. Kita masukkan aja begini. Oke. Nah, di sini saya menggunakan Adobe Photoshop untuk aplikasi mencetak ya, sebagai media untuk mencetak kartu NPWP kita kali ini. Oke, baik teman-teman, untuk lebih gampangnya kita mulai dari awal ya, dengan halaman baru ya, dengan kita klik pada file ya, menu file, lalu kita new, lalu kemudian di sini kita menggunakan ukuran A4 ya, dan resolusi kita ganti dengan angka 300 ya. Oke, setelah itu maka di sini di gambar kita potong atau kita crop, kita sesuaikan dengan ukuran ektp. Nah, kurang lebih ukurannya untuk lebar 85,6 mm,
Untuk tingginya 53,98 mm dengan resolusi jangan lupa 300 pixel per cm. Nah, oke. Dan karena ini hampir seimbang ya pemotongannya atau ukurannya, jadi saya tidak lakukan lagi untuk pemotongan, jadi saya biarkan aja hanya beberapa yang berlebih ya. Nah, ini langsung kita tarik saja ke dalam. Oke. Kita tarik saja ke dalam seperti ini. Ini ukuran NPWP-nya sangat kecil terlihat. Jadi ada kesalahan-kesalahannya di mana itu di halamannya ya. Nah, kira-kira apa kesalahannya? Kita ulangi. Kita pilih menu file, new, lalu kita pilih 4. Nah, kesalahannya di sini di resolusinya 300, namun di bagian kanannya itu harus kita pilih pixel per cm ya teman-teman, bukan pixel per inci ya. Lalu tetap resolusi kita kasih 300 saja dulu. Oke, setelah itu langsung kita drag gambar yang tadi, kita masukkan ke halaman yang sudah kita bentuk ya. Oke, dan lagi-lagi masih mengecil, jadi ini harus kita crop ya. Jadi mungkin ini harus kita crop dia dengan format yang sesuai. Oke, lalu kita sesuaikan dan kemudian kita drag lagi, kita drag ke halaman yang sudah kita buat. Nah, ini baru pas ya. Oke, lakukan ya, hal yang sama dengan sisi depannya ya. Kita lakukan crop dengan ukuran-ukuran yang sesuai ya. Jika sudah, kita lakukan pengkropan atau pemotongan ya. Oke, jika sudah sesuai, langsung saja kita drag, kita enter dulu, kita perkecil, lalu gambarnya kita drag ke halaman yang telah kita buat ya, sebelahnya ini ya. Oke, dan kasih jarak sedikit ya, seperti yang saya bilang tadi, kasih jarak sedikit untuk nanti supaya tidak menyatu gambarnya saat di. Oke, saya rasa ini sudah pas ya. Lalu kemudian di sini kita tinggal melakukan pencetakan. Nah, tadi ingat kita sudah harus meletakkan kertasnya di belakang printer ya. Jika masih belum, maka silakan teman-teman kasih kertasnya. Oke, setelah itu langsung saja kita klik Ctrl P untuk ngeprint ya gambar ini. Lalu di bagian pack setup kita atur, kita buat kertas A4 jika kita menggunakan kertas A4. Lalu kemudian untuk tipe kertas plain paper saja, lalu kita kasih kualitasnya tinggi atau high. Dan kemudian teman-teman jangan lupa, ini yang terpenting, kita harus ya, harus memirrorkan ya. Nah, jadi mari kita masuk ke more option ya. Di menu more option, lalu kita pilih mirror image ya, mirror image. Jadi artinya tulisannya nanti akan terbalik ya, karena memang harus seperti itu jika mencetak NPWP ya, jika kita ingin membuat pada kartu PVC. Setelah itu langsung kita print ya. Kita klik pada button print. Lalu kemudian teman-teman bisa pilih printer ya. Lalu setelah itu kita print. Oke, dan mari kita lihat hasilnya teman-teman. Kita tunggu prosesnya berjalan ya. Oke, sudah selesai di print, dan ini hasilnya teman-teman, bisa kita lihat ya. Dan tulisannya terbalik ya, terbalik.
Oke, dan sekarang kita lanjutkan prosesnya. Selanjutnya kita gunting bagian sini ya, kita ambil semua. Yang terpenting jangan dipotong tengahnya ya teman-teman, jangan dipotong tengahnya ya. Oke, sekarang saya akan skip, saya akan potong kartu. Nah ini dia teman-teman. Nah sekarang kita lipat begini ya, kita lipat begini, sesuaikan. Ini bengkokannya agak buat rata dia ya, jangan berat sebelah ya, atau lebar sebelah, jangan, harus rata. Oke, cara melipatnya seperti ini teman-teman. Yang ada gambarnya itu bagian dalam ya, yang dalam, dan jangan rapat ya, cakat begini, jangan rapat, nanti akibatnya akan terkelupas warnanya ya. Jadi yang agak buram itu bagian luar ya. Oke, lalu setelah itu ini bagian kertas yang tebal ini kita kupas ya, bagian plastiknya ini kita kupas. Ini bisa dikupas ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk mengupasnya kita bisa menggunakan pisau ya, atau cutter, terserah. Yang penting teman-teman harus melakukannya dengan hati-hati ya. Oke teman, lihat di sini saya sudah mengupas plastik kedua sisi ya, sebelah-sebelah gitu. Dan ini di area sini yang sudah kita kupas itu sangat lengket ya, jadi hindari dari debu atau kotoran supaya tidak lengket di sini. Nah setelah kita buka begini, dan ini cara saya ya, cara manual untuk tahap tutorial kita pada konten ini. Jadi untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat juga konten-konten teman-teman yang lain, cara pembuatan kartu pada kertas PVC ya. Oke, setelah kita buat seperti ini, sudah kita kupas plastik pada PVC nya, langsung saja kita lengketkan begini ya. Oke, langsung rekatkan dia akan otomatis lengket ya teman-teman. Oke, setelah itu maka kita guntinglah batas-batasnya ya, kita gunting ya, kita potong. Jadi teman-teman bisa potong pakai alat pemotong atau gunting juga boleh. Oke teman-teman, kita sudah melakukan pemotongan ya, kita sudah lakukan pemotongan. Dan untuk kertas PVC-nya jika sudah kita potong di area yang ada tulisannya yang kita gunakan, bisa kita tutup balik plastiknya ya, supaya bisa kita gunakan balik supaya debunya tidak lengket ya. Oke. Dan ini kita butuh bantuan alat laminating ya untuk ngepres. Jadi ini tidak cukup sampai di sini. Jadi karena ini ada tidak lengket dia, jadi kita harus press dengan mesin laminating supaya kedua lembar kertas ini bisa menyatu ya. Oke, langsung saja kita panasin mesin laminatingnya. Oke, langsung kita hidupkan powernya. Nah, di sini saya menggunakan mesin laminating Joico ya, Joico LM05 itu tipenya teman-teman. Dan untuk memanasin kita butuh waktu sekitar kurang lebih 3 atau sampai 5 menit ya untuk mesin laminating ini. Oke, kita tunggu dia panas dulu ya.